Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang maha mengetahui isi hati, yang tidak menilai dari apa yang tampak, tetapi dari apa yang tersembunyi. Dalam perjalanan hidup ini, manusia hampir selalu berjalan sambil membawa timbangan. Timbangan itu digunakan untuk menilai siapa yang mulia, siapa yang hina, siapa yang patut dihormati, dan siapa yang pantas direndahkan. Timbangan itu jarang berasal dari dalam, melainkan dibentuk oleh suara-suara di luar, oleh pujian, oleh penilaian, oleh sorot mata sesama manusia. Tanpa disadari, banyak hati menjadi lelah bukan karena beban hidup, tetapi karena sibuk menjaga nilai diri di hadapan dunia. Ada saat ketika seseorang merasa tinggi karena dihormati, dipuji, dan dianggap berhasil. Namun di saat yang sama, hati justru terasa kosong, gelisah, dan mudah goyah. Ada pula saat ketika seseorang merasa rendah karena diremehkan, disisihkan, atau dilupakan. Anehnya, justru pada momen itu hati menjadi lebih jujur, lebih dekat, dan lebih bersandar. Seolah hidup sedang berbisik pelan bahwa ukuran dunia dan ukuran Allah tidak selalu berjalan searah. Manusia terbiasa mengira bahwa kemuliaan berarti naik, terlihat, dan diakui. Semakin tinggi posisi, semakin mulia nilainya. Semakin banyak yang memuji, semakin aman rasanya. Padahal apa yang berdiri di atas penilaian manusia selalu rapuh. Hari ini diangkat, esok bisa dijatuhkan. Hari ini dipuja, besok bisa dilupakan. Sesuatu yang bergantung pada pandangan manusia tidak pernah benar-benar tenang, karena pandangan itu sendiri selalu berubah. Di titik inilah kegelisahan sering muncul. Bukan karena kurang usaha, bukan karena kurang pencapaian, tetapi karena hidup digerakkan oleh ketakutan untuk dianggap hina. Ketakutan untuk tidak berarti, ketakutan untuk tidak dilihat. Maka banyak jiwa terus berlari, bukan menuju Allah, tetapi menuju pengakuan. Semakin dikejar, semakin jauh rasa cukup itu terasa. Jalaluddin Rumi selalu berbicara dengan bahasa hati, tidak pernah sibuk mendefinisikan mulia dan hina dengan kata-kata keras. Rumi lebih sering memberi isyarat. Ia menunjukkan bahwa kemuliaan bukan soal berdiri di tempat tinggi, melainkan tentang berani turun ke dalam diri. Bukan tentang menambah sesuatu, tetapi tentang melepaskan sesuatu, terutama keakuan yang ingin selalu dihargai. Dalam pandangan Rumi, ada kehinaan yang justru menjadi pintu. Saat seseorang dijatuhkan oleh keadaan, disempitkan oleh hidup, atau dilucuti dari kebanggaan, bisa jadi itulah saat hijab mulai tersingkap. Ego yang selama ini berdiri kokoh mulai retak. Dan di celah keretakan itulah cahaya masuk. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membersihkan. Allah tidak memandang rupa, tidak menimbang gelar, dan tidak menghitung pujian manusia. Allah melihat hati, apakah masih dipenuhi rasa lebih tinggi dari yang lain, atau sudah cukup rendah untuk menerima kebenaran. Apa yang tampak hina di mata manusia bisa jadi sangat jujur di hadapan Allah. Dan apa yang tampak mulia di hadapan dunia bisa jadi justru menjadi penghalang yang paling halus. Maka pembahasan tentang mulia dan hina bukanlah ajakan untuk merendahkan diri secara palsu, bukan pula untuk meninggikan diri dengan cara baru. Ini adalah undangan untuk diam sejenak, menoleh ke dalam dan bertanya dengan jujur, di hadapan siapa nilai diri selama ini ditegakkan? Apakah hidup diarahkan untuk terlihat atau untuk kembali? Apakah langkah-langkah dijalani demi tepuk tangan atau demi keridaan Allah? Barangkali saat dunia mulai mengecilkan, Allah sedang membesarkan ruang di dalam hati. Barangkali saat pujian berkurang, kejujuran sedang diberi tempat. Dan barangkali saat kehinaan terasa paling dekat, kemuliaan sejati justru sedang ditanam perlahan. Seperti tanah yang diinjak, dilupakan, dan dianggap rendah, namun darinya kehidupan tumbuh tanpa suara. Dunia memiliki caranya sendiri dalam memberi nilai. Nilai itu jarang lahir dari kedalaman, melainkan dari apa yang terlihat di permukaan. Apa yang tampak berhasil dianggap mulia, apa yang terlihat tertinggal dianggap hina. Ukuran ini bekerja diam-diam, meresap ke dalam pikiran, lalu membentuk cara memandang diri sendiri dan orang lain, seolah hidup memang harus selalu diukur, dibandingkan, dan ditimbang. Dalam pandangan dunia, angka sering menjadi penentu. Angka harta, angka pencapaian, angka pengikut, dan angka pengakuan. Semakin besar angkanya, semakin tinggi nilai seseorang dianggap. Tanpa disadari, nilai manusia dipersempit menjadi statistik.
Padahal angka tidak pernah mampu membaca kejujuran hati, tidak pernah mengerti luka yang disembunyikan, dan tidak pernah tahu seberapa keras seseorang bertahan dalam diam. Dunia juga menilai dari suara. Siapa yang paling terdengar, paling lantang, dan paling sering dibicarakan dianggap lebih berarti. Sementara yang berjalan dalam diam, yang memilih tenang, atau yang tidak pandai menampilkan diri, perlahan menghilang dari perhatian. Seakan-akan keberadaan hanya sah jika disaksikan, dan nilai hanya nyata jika diakui. Penilaian dunia bergerak cepat dan tidak sabar. Hari ini seseorang bisa dipuji karena berhasil, esok bisa dicela karena satu kesalahan. Dunia jarang memberi ruang untuk proses, apalagi kegagalan. Padahal di balik jatuhnya seseorang, sering ada usaha panjang yang tidak terlihat, doa yang tidak terdengar, dan kesabaran yang tidak tercatat. Lebih dari itu, dunia menanamkan rasa takut yang halus. Takut dianggap tidak berhasil, takut tidak dihormati, takut tidak dihitung. Ketakutan ini membuat banyak jiwa berlomba, bukan untuk bertumbuh, tetapi untuk terlihat lebih tinggi dari yang lain. Nilai diri akhirnya tidak lagi berdiri di dalam, melainkan digantungkan pada penilaian luar yang rapuh. Ketika nilai diri diserahkan sepenuhnya kepada dunia, ketenangan menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Pujian tidak pernah benar-benar memuaskan, dan hinaan terasa terlalu menyakitkan. Hati menjadi naik turun mengikuti suara luar, bukan karena iman yang lemah, tetapi karena arah nilai yang keliru. Rumi melihat ini sebagai keterikatan yang halus. Bukan keterikatan pada harta semata, tetapi pada citra, pada ingin terlihat, pada keinginan untuk selalu dianggap bernilai. Keterikatan inilah yang perlahan mengaburkan pandangan, sehingga kemuliaan tampak sebagai puncak dan kehinaan tampak sebagai jurang, padahal keduanya hanyalah keadaan yang sementara. Di titik ini, dunia seolah menjadi cermin yang retak. Ia memantulkan bayangan, tetapi tidak pernah utuh. Siapapun yang terlalu lama menatap cermin ini akan lupa pada wajah sejatinya. Maka sebelum melangkah lebih jauh, perlu ada jeda. Bukan untuk melawan dunia, tetapi untuk menyadari bahwa tidak semua nilai yang diberikan dunia pantas dijadikan ukuran hidup. Jalaluddin Rumi tidak pernah berbicara tentang kemuliaan dengan bahasa yang keras dan tegas. Ia tidak menyusunnya sebagai aturan, tidak pula menjadikannya sebagai tuntutan. Rumi lebih memilih memberi isyarat, seolah ingin mengatakan bahwa kemuliaan sejati tidak bisa dijelaskan dengan pikiran, melainkan hanya bisa dirasakan ketika hati cukup hening. Dalam pandangan Rumi, kemuliaan bukanlah tentang bertambah, tetapi tentang berkurang. Bukan tentang naik ke tempat tinggi, melainkan tentang turun ke kedalaman diri. Ia melihat bahwa semakin seseorang ingin terlihat mulia, semakin tebal hijab yang menutupi hati. Sebaliknya, ketika keinginan untuk diakui mulai melemah, ruang bagi cahaya Allah justru terbuka. Rumi pernah berkata, di mana ada kerendahan, di sanalah kemuliaan bersembunyi. Kalimat ini bukan ajakan untuk merendahkan diri secara lahir, tetapi isyarat bahwa hati yang tidak lagi sibuk mempertahankan citra justru lebih dekat pada kebenaran. Kerendahan di sini bukan merasa tidak berharga, melainkan bebas dari kebutuhan untuk merasa lebih. Bagi Rumi, ego adalah penghalang paling halus. Ia bisa menyamar sebagai keberhasilan, kesalehan, bahkan pengorbanan. Ketika ego masih berdiri, kemuliaan hanya menjadi bayangan yang dikejar. Namun saat ego mulai luluh, kemuliaan tidak lagi dicari, karena ia hadir dengan sendirinya sebagai ketenangan. Rumi juga mengingatkan dengan ungkapan yang lembut, namun dalam, mengapa engkau sibuk mencari kemuliaan, padahal engkau sudah membawa rahasia Allah di dalam dirimu. Isyarat ini seakan membalik arah pencarian. Bukan keluar tetapi ke dalam. Bukan pada pandangan manusia tetapi pada kesadaran bahwa nilai sejati telah ditiupkan oleh Allah sejak awal penciptaan. Dalam banyak kisah dan syairnya, Rumi menunjukkan bahwa kehancuran ego seringkali menjadi awal dari kemuliaan sejati. Saat seseorang dijatuhkan dari kedudukan, direnggut dari pujian, atau dihadapkan pada ketidakberdayaan, disitulah tabir mulai terbuka. Bukan karena penderitaan itu mulia, tetapi karena keterikatan pada diri mulai dilepaskan. Rumi berkata, ketika rumah runtuh, langit menjadi terlihat. Keruntuhan yang dimaksud bukanlah kehancuran hidup, melainkan runtuhnya sandaran palsu. Selama sandaran itu masih utuh, pandangan hanya tertuju pada dinding.
Namun ketika dinding itu roboh, pandangan terangkat menuju sesuatu yang lebih luas dan lebih abadi. Kemuliaan menurut Rumi tidak pernah membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru tanda kemuliaan adalah ketika perasaan membandingkan perlahan menghilang. Tidak lagi sibuk menilai siapa di atas dan siapa di bawah. Tidak lagi terguncang oleh pujian atau hinaan. Hati menjadi tenang karena sandarannya telah berpindah. Rumi merangkum isyarat ini dengan sangat sederhana. Jadilah tanah agar engkau bisa menerima apapun yang jatuh dari langit. Tanah diinjak, dilupakan, dan dianggap rendah. Namun tanah tidak pernah kehilangan kemuliaannya, karena dari sanalah kehidupan tumbuh. Begitulah hati yang rendah. Ia tidak mencari kemuliaan, tetapi menjadi tempat turunnya rahmat Allah. Ada saat dalam hidup ketika nilai diri terasa runtuh. Bukan karena kehilangan segalanya, tetapi karena tidak lagi dipandang seperti sebelumnya. Kata-kata menjadi dingin, penghormatan berkurang, dan keberadaan seolah menyempit. Dalam ukuran dunia, keadaan ini disebut kehinaan. Namun dalam pandangan Rumi, justru di sanalah sebuah jalan seringkali dibuka. Rumi tidak melihat kehinaan sebagai akhir. Ia melihatnya sebagai ruang kosong, dan hanya ruang kosong yang bisa diisi. Selama hati penuh dengan rasa penting, rasa benar, dan rasa tinggi, tidak ada tempat bagi cahaya Allah untuk masuk. Maka hidup, dengan caranya yang lembut sekaligus keras, seringkali meruntuhkan apa yang selama ini dianggap sebagai penopang. Rumi sering mengingatkan tentang luka adalah tempat cahaya masuk. Luka yang dimaksud bukan hanya luka peristiwa, tetapi luka harga diri. Luka ketika tidak lagi dihormati. Luka ketika tidak dianggap. Luka ketika ego kehilangan pijakan. Disitulah cahaya tidak masuk dengan izin pikiran, tetapi melalui keretakan yang tak bisa dihindari. Bagi Rumi, kehinaan bukan tentang direndahkan orang lain, tetapi tentang runtuhnya keakuan. Selama keakuan masih berdiri, manusia akan terus merasa terancam oleh penilaian. Namun ketika keakuan itu jatuh, ancaman berubah menjadi keheningan. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan karena sandaran telah berpindah kepada Allah. Rumi kembali memberi isyarat yang lembut. Mengapa engkau takut hancur padahal hancur adalah jalan pulang? Hancur di sini bukan berarti kehilangan iman, melainkan kehilangan ilusi. Ilusi bahwa nilai diri berasal dari apa yang dimiliki, dari apa yang dicapai, dan dari bagaimana manusia memandang. Saat ilusi itu pecah, yang tersisa hanyalah kejujuran. Dalam kehinaan, doa seringkali menjadi lebih jujur. Tidak lagi dihias kata-kata, tidak lagi disertai tuntutan. Doa berubah menjadi pengakuan akan ketidakberdayaan. Dan justru dalam pengakuan itulah kedekatan muncul. Rumi melihat bahwa banyak orang baru benar-benar bersujud ketika tidak lagi punya tempat bersandar selain Allah. Rumi menuliskan gambaran yang sangat dalam. Saat engkau kehilangan segalanya, jangan berduka. Bisa jadi itulah saat Allah ditemukan. Kehilangan yang dimaksud bukan hanya kehilangan harta atau kedudukan, tetapi kehilangan rasa memiliki atas diri. Saat itulah hati berhenti menuntut dunia dan mulai menerima apa adanya. Kehinaan yang menjadi jalan pulang tidak membuat seseorang lemah. Justru ia melahirkan keteguhan yang sunyi, tidak lagi mudah tersinggung, tidak mudah silau, dan tidak mudah hancur oleh penilaian. Bukan karena dunia menjadi ramah, tetapi karena hati telah menemukan pusatnya. Maka dalam pandangan Rumi, kehinaan bukan sesuatu yang harus ditakuti, selama ia membawa hati lebih dekat kepada Allah. Yang perlu ditakuti justru adalah kemuliaan palsu yang membuat lupa, yang menenangkan ego, dan yang menjauhkan kesadaran dari asalnya. Karena tidak semua yang mengangkat adalah anugerah, dan tidak semua yang menjatuhkan adalah hukuman. Manusia menilai dari apa yang tampak, sementara Allah melihat apa yang tersembunyi. Pandangan manusia berhenti pada bentuk, pada hasil, dan pada cerita yang terdengar. Sedangkan Allah menembus ke dalam niat, kejujuran, dan gerak hati yang paling sunyi. Karena perbedaan inilah, sesuatu yang tampak kecil di mata manusia bisa sangat besar di hadapan Allah, dan sesuatu yang tampak agung di mata dunia bisa tidak bernilai apa-apa. Manusia cenderung memberi nilai melalui suara. Siapa yang paling lantang, paling sering muncul, dan paling banyak dibicarakan, dianggap lebih hidup dan lebih berarti. Sebaliknya, Allah tidak membutuhkan suara.
Allah tidak menunggu pengakuan, tidak menilai dari seberapa sering nama disebut, tetapi dari seberapa dalam hati berserah. Dalam keheningan yang tidak disaksikan siapapun, disitulah banyak amal diterima tanpa tepuk tangan. Rumi memahami perbedaan ini dengan sangat jernih. Ia tidak memanggil manusia untuk menjadi lebih terlihat, tetapi untuk menjadi lebih sadar. Rumi mengisyaratkan bahwa ketika suara luar mereda, barulah suara hakikat bisa terdengar. Maka diam bukan kekosongan melainkan ruang, bukan ketiadaan, tetapi kesiapan. Rumi menuliskan, mengapa engkau begitu bising mencari Allah padahal Dia lebih dekat dari napasmu? Kebisingan yang dimaksud bukan hanya suara, tetapi kegaduhan batin yang ingin diakui, dibenarkan, dan dimuliakan. Selama kegaduhan itu masih menguasai hati, ukuran Allah sulit dirasakan. Dalam diam, perbandingan mulai melemah. Tidak lagi sibuk mengukur diri dengan orang lain, tidak lagi resah ketika dilewati, tidak lagi terguncang ketika dilupakan. Dia menjadi tanda bahwa nilai diri tidak lagi ditentukan oleh luar, melainkan ditopang dari dalam. Bukan karena merasa cukup, tetapi karena merasa disertai. Allah tidak meminta manusia menjadi besar di mata dunia, tetapi jujur di hadapannya. Kejujuran ini seringkali hadir dalam bentuk diam. Diam yang tidak defensif, diam yang tidak ingin menang, diam yang tidak lagi sibuk menjelaskan diri. Dalam diam seperti inilah, hati perlahan belajar menerima penilaian Allah tanpa perlu pembenaran. Rumi kembali memberi isyarat, diamlah agar Allah berbicara. Kalimat ini bukan ajakan untuk pasif, tetapi undangan untuk melepaskan kegaduhan ego. Saat ego berhenti bicara, kesadaran mulai mendengar. Dan apa yang didengar bukan selalu jawaban, tetapi ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Perbedaan pandangan manusia dan Allah akhirnya terlihat jelas di sini. Manusia mencari pengakuan agar merasa bernilai. Allah menguji keheningan agar nilai sejati terlihat. Manusia memuliakan yang tampak kuat. Allah mendekat kepada yang tulus. Manusia mengangkat yang bersuara. Allah meninggikan yang hatinya tenang. Maka ketika hidup mulai sepi dari pujian dan ramai dengan ujian, tidak selalu berarti nilai diri berkurang. Bisa jadi ukuran sedang dipindahkan. Dari luar ke dalam, dari suara ke diam, dari pandangan manusia ke pandangan Allah. Dan di sanalah, tanpa banyak kata, kemuliaan sejati perlahan mengambil tempatnya. Pada akhirnya, pembahasan tentang mulia dan hina bukanlah tentang posisi, bukan tentang hasil, dan bukan tentang bagaimana dunia melihat. Semua itu hanya permukaan yang terus berubah, yang tetap hanyalah keadaan hati ketika berhadapan dengan Allah. Di sanalah ukuran sejati bekerja, tanpa sorot mata, tanpa suara, dan tanpa panggung. Rumi mengingatkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari usaha untuk terlihat tinggi, tetapi dari keberanian untuk menjadi jujur. Dan kehinaan tidak selalu datang sebagai musibah, tetapi sering hadir sebagai undangan halus agar hati kembali pulang. Pulang dari keakuan, pulang dari pencitraan, pulang dari kelelahan menjaga nilai diri di hadapan manusia. Ketika pujian tidak lagi dicari dan hinaan tidak lagi terlalu melukai, itu bukan tanda hati mengeras, tetapi tanda hati mulai menemukan sandarannya. Bukan pada dunia, bukan pada penilaian, melainkan pada Allah. Dalam keadaan inilah, diam menjadi ukuran, tenang menjadi tanda, dan berserah menjadi kemuliaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Rumi menutup banyak ajarannya dengan keheningan, seakan ingin mengatakan bahwa tidak semua kebenaran perlu disimpulkan dengan kata-kata. Sebagian hanya perlu dirasakan, disimpan, dan dibawa perlahan dalam perjalanan hidup. Apa yang benar-benar berharga akan tetap tinggal, bahkan ketika dunia tidak lagi memberi nama. Jika hati sedang lelah oleh penilaian, jika jiwa sedang rapuh oleh perbandingan, mungkin tidak perlu melawan apapun, cukup kembali menghadap. Karena dalam diam yang jujur, Allah tidak pernah jauh. Sebagai pengingat dan doa bersama, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, lindungilah hatiku." Semoga Allah menjaga hati dari kesombongan yang tersembunyi, dari kehinaan yang menyesatkan, dan dari penilaian dunia yang membuat lupa arah pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.